Selamat datang di Zan Tutorial. Kali ini kita akan membahas tentang sistem penomoran pada mata kuliah Digital Logic. Sebelum kita memulai mempelajari sistem penomoran, maka alangkah baiknya jika kita belajar tentang notasi posisi. Berikut merupakan bentuk dari notasi posisi yang telah kita pelajari sejak sekolah dasar. Pertama, teman-teman bisa melihat adalah sebuah notasi di mana notasi dimulai dari dalam kurung AN-1, AN-2 hingga A1, A0, titik, A-1, A-2 hingga A-M, tutup kurung R. Nah, di sini yang pertama kali teman-teman lihat bisa adanya R di sini. R ini merupakan sebuah basis yang mana basis ini nanti akan membentuk nilai kita, apakah dia menjadi binary, apakah dia menjadi desimal, oktal, atau heksadesimal. Kemudian ada nilai titik di sini. Nilai titik ini terkadang cukup berbeda di satu tempat sama tempat lainnya. Biasanya ketika kita engineering, maka kita menggunakan titik untuk memisahkan antara mana yang pecahan dan mana yang sebenarnya adalah sebuah integer. Nah, jika di dunia nyata Indonesia menerapkan pemisah antara integer dengan pecahan menggunakan tanda koma, sehingga kita nanti bisa perhatikan di aplikasinya apakah akan menggunakan koma atau titik. Tapi biasanya orang engineer menggunakan titik untuk pemisah tersebut. Nah, hal lagi yang bisa kita lihat adalah adanya AN-1 ini, di mana AN-1 merupakan sebuah angka yang disebut sebagai most significant digit. Dan A-M merupakan least significant digit. Kemudian nilai integer ini adalah dimulai dari A0 hingga N-1, sehingga panjangnya adalah N digit. Sementara untuk pecahan adalah A-1 hingga A-M, yang mana panjangnya adalah M digit. Aplikasi dari notasi posisi ini paling mudah terlihat dari sistem keuangan yang kita miliki. Namun dalam contoh kali ini saya akan menggunakan contoh dari US dollar, karena kalau kita menggunakan rupiah maka titik dan koma yang ada itu akan terbalik. Nah, dari $1.000 di sini maka kita bisa pastikan bahwa kita memiliki pecahan yang terletak di sini. Kemudian dari pecahan tersebut kita bisa melihat bahwa yang sebelah kanan merupakan sebuah pecahan dan yang sebelah kiri merupakan sebuah integer. Pada sistem keuangan kita, sistem uang kita, maka sebenarnya $1.000 ini pun merupakan suatu nilai berbasis 10, karena kita akan memiliki angka 0 sampai 9. Nanti akan dipelajari lebih jauh di slide selanjutnya. Nah, dari sini juga kita bisa melihat bahwa kita memiliki A-1 di sini berupa 0 dan A-2 berupa 0, di mana A-2 ini atau nilai 0 ini merupakan least significant digit. Sementara kita juga memiliki A0 berupa angka 0, A1, A2 juga merupakan 0, dan pada A3 merupakan bernilai 1. Nah, A3 ini merupakan most significant digit. Teman-teman bisa lihat A3 ini merupakan nilainya adalah A-N-1, sehingga kalau N-1 sama dengan 3, maka N-nya adalah 4. Teman-teman bisa lihat di sini ada 4 digit. Sementara di sebelah kanannya ada 2 digit, yaitu nilai dari N-nya. Nah, ini adalah contoh notasi posisi dalam dunia sehari-hari. Bertanya, apa sih hubungannya kita punya basis dengan kita punya notasi N-1, N2 sampai A-M ini?
Nah, beginilah contohnya. Kita coba ya, kita tuliskan di sini masih dengan contoh yang sama, $1000. Ini adalah A-1, A-2, A0, A1, A2, A3 dengan basis 10. Maka ini kita bisa definisikan sebagai, kita ambil yang paling kiri dulu. 1 dikali 10, ini basis, 10 ini merupakan basis, pangkat ini adalah 3. Maka kita tuliskan ke sana. Jadi 10 pangkat 3 ditambah kita punya 0, maka 0 dikali 10 pangkat 2 ditambah 0 lagi, sini 0 tambah kali 10 pangkat 1 ditambah 0 kali 10 pangkat 0 ditambah 0 kali 10 pangkat minus 1 dan tambah 0 kali 10 pangkat minus 2. Ini adalah definisi dari notasi posisi yang kita miliki. Kalau kita jumlah, sebenarnya yang balik lagi adalah 1000. Masuk ke dalam sistem penomoran pertama adalah desimal, di mana desimal ini adalah suatu sistem penomoran yang paling sering kita gunakan. Anggotanya adalah mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 dengan jumlah anggota 10. Desimal ini contohnya adalah seperti berikut. Biasanya kalau kita terbiasa di dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak perlu kita menggunakan dalam kurung dengan basis tertentu, namun sebenarnya seharusnya kita menggunakan hal tersebut, yaitu basisnya 10, angkanya adalah bebas dari 0 sampai 9. Contohnya adalah di sini 9, di sini 7, di sini 0. Atau kita bisa kita jabarkan sebagai 79 dengan basis 10. Sistem penomoran berikutnya merupakan binary, di mana binary ini merupakan sistem penomoran yang akan teman-teman sering temukan di dalam computer science. Binary ini memiliki anggota 0 dan juga 1, hanya 2 buah anggota. Dan di sini contoh penulisannya adalah kita menggunakan basis 2, 1, 0, 1. Misalnya kita tuliskan seperti ini. Apakah boleh kita masukkan di dalam digit ini angka misalnya 2 seperti di desimal? Tentu saja hal ini tidak diperbolehkan. Sistem penomoran yang biasanya digunakan juga adalah oktal, di mana oktal ini beranggotakan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan ini jumlah anggotanya adalah 8. Contoh penomoran ini biasanya menggunakan dalam kurung 8 dengan basis oktal adalah 8. Kemudian contohnya misalnya kita tuliskan 517. Dengan demikian, seperti yang saya katakan di binary, nilai dari setiap digit ini tidak mungkin lebih dari angka 7. Sistem penomoran berikutnya adalah hexa, di mana hexa ini beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian diikuti dengan A, B, C, D, E, dan F, sehingga jumlah anggotanya adalah 16. Di mana sebagai contoh saya akan membuatkan sebuah basis 16 bisa berupa 1 AF. Jadi nilainya adalah 1 AF. Mungkin sebagian dari teman-teman akan mempertanyakan hal berikut. Bagaimana kalau saya pakai basis yang tidak populer? Tidak menggunakan hexa, tidak menggunakan binary, tidak menggunakan oktal, tidak menggunakan desimal. Saya pengen nih, coba ya, saya mau buat yaitu basisnya misalnya 3. Maka sebenarnya bisa saja dilakukan.
yaitu dengan mendefinisikan pertama, angka awalnya pasti 0, kemudian 1, kemudian 2. Nah, ini adalah nilai dari basis 3. Nah, nilai ini bisa dicontohkan dengan misalnya berapa ya, 102 dengan basis 3. Kemudian mungkin nggak kita membuat basis lebih dari 10? Tentu saja bisa, karena kalau kita bicara heksadesimal aja ada 16, maka kita bisa tuliskan misalnya saya ingin punya basis 11, di mana basis 11 ini isinya adalah 0 sampai 9, kemudian 0 sampai 9 ini kan udah 10 ya, kita tambahin satu lagi yaitu A. Contohnya adalah misalnya A2A dengan basis 11. Nah, ini adalah sebuah contoh bagaimana kita melakukan penulisan terhadap basis-basis yang tidak populer. Apakah kita bisa sebenarnya membuat basis 100? Ya, sebenarnya bisa-bisa aja, tapi dasar dari basis ini adalah untuk mempermudah kita dalam penulisan. Dengan basis seperti itu, mungkin malah kita akan mempersulit dalam penulisan tersebut. Berikut merupakan rangkuman materi pada sesi kali ini, di mana teman-teman sudah mempelajari notasi posisi, yaitu di mana letak titik atau koma atau bagian pemisah antara pecahan dan integer. Nanti yang sebelah kirinya berarti bukan pecahan, yang sebelah kanan merupakan pecahan. Kemudian ada desimal, di mana nilainya adalah dari 0 sampai 9. Kemudian binary 0 dan 1, oktal 0 hingga 7, dan juga heksa di mana dimulai dari 0 sampai F. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Sampai jumpa pada sesi selanjutnya. Tambah ilmu bersama Zan Tutorial.